Tak ada yang menyangka, seorang TKI sederhana dari pelosok Indonesia bisa mengguncang sebuah perusahaan raksasa di negeri Sakura. Di tengah pandangan meremehkan, ia justru membuktikan bahwa ketekunan dan keahlian yang diasah sejak kecil mampu menyalakan kembali mesin produksi bernilai miliaran yen. Sebelum kita mulai kisahnya, saya ingin bertanya dulu, dari daerah mana saja kalian menonton video ini? Jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling menyapa sesama penonton dari berbagai penjuru Indonesia maupun luar negeri. Dan jangan lupa, dukung terus channel Life Story ID dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang penuh makna untuk kalian semua. Inilah kisah tentang keberanian, ketulusan, dan harga diri seorang anak bangsa yang diremehkan. Namun akhirnya membuat seluruh pabrik, bahkan CEO Jepang, berdiri dan memberi hormat padanya. Malam itu, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang pemuda bernama Ardi sedang menatap bintang. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang menemani pikirannya yang penuh harap. Besok adalah hari besar dalam hidupnya. Ia akan berangkat ke Jepang untuk bekerja sebagai TKI. Bukan sekadar impian pribadi, melainkan sebuah pengorbanan demi keluarga yang dicintainya. Ardi hanyalah anak petani miskin. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sedangkan ibunya mengandalkan hasil kebun yang tak seberapa. Adik-adiknya masih bersekolah, dan Ardi tahu, jika ia tidak melangkah lebih jauh, kehidupan keluarganya akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Itulah sebabnya ia nekat mengikuti program kerja ke luar negeri, meski hatinya diliputi rasa cemas dan ragu. Di ruang tamu sederhana, keluarganya berkumpul. Ibunya memegang erat tangan Ardi, matanya berkaca-kaca. Ardi, nak, jaga diri baik-baik di negeri orang. Jangan lupa sholat, jangan sombong kalau nanti sukses, dan jangan putus asa kalau dihina orang. Pesan ibunya penuh haru. Ayahnya yang duduk lemah di kursi bambu hanya bisa mengangguk dengan senyum bangga. Sementara adik-adiknya menatap Ardi dengan wajah sedih, takut kehilangan kakak yang selama ini jadi tulang punggung keluarga. Ardi mencoba menenangkan semua dengan senyum tipis. Tenang, Bu. Ardi berangkat bukan untuk senang-senang, tapi untuk kalian semua. Ardi janji akan kerja keras, kirim uang, dan bangun rumah ini biar kita nggak kehujanan lagi kalau musim hujan. Keesokan harinya, di bandara, suasana penuh isak tangis. Ratusan TKI lain juga berangkat dengan mimpi masing-masing. Sebagian orang memandang rendah mereka, menganggap TKI hanya pembantu atau buruh kasar. Namun bagi Ardi, pekerjaan apapun halal jika diniatkan dengan ikhlas dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Perjalanan panjang membawa Ardi sampai ke Jepang. Sesampainya di negeri orang, ia langsung disambut udara dingin dan hiruk-pikuk kota industri. Bangunan-bangunan tinggi, lampu-lampu neon, dan lalu lintas yang teratur membuatnya terkagum-kagum. Namun kekaguman itu tak berlangsung lama, karena tantangan baru segera menghadang. Ardi ditempatkan di sebuah pabrik otomotif ternama, Honda Manufacturing Plant, yang dikepalai oleh seorang CEO terkenal di Jepang, Mr. Takahashi. Pabrik ini adalah pusat produksi mesin canggih yang menyuplai kendaraan ke seluruh dunia. Disinilah kehidupan baru Ardi dimulai. Hari pertama kerja, Ardi mendapat tugas paling sederhana, mengangkat komponen, membersihkan area, dan mengurus pekerjaan kasar. Sementara pekerja Jepang ditempatkan di bagian operator mesin dan teknisi. Dari raut wajah mereka, jelas terlihat bagaimana mereka memandang rendah keberadaan Ardi. Orang asing cuma bisa angkat barang, nggak mungkin paham mesin canggih ini, celetuk salah satu pekerja Jepang sambil tertawa kecil. Ardi hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya perih. Ia sadar, di mata mereka dirinya hanyalah buruh kelas rendah. Tapi ia tak peduli. Ia memilih fokus bekerja dengan penuh disiplin, datang lebih awal, pulang paling akhir, dan diam-diam memperhatikan cara kerja mesin-mesin raksasa yang ada di depannya. Di sela waktu istirahat, ketika pekerja lain sibuk bercanda atau merokok, Ardi sering duduk memperhatikan jalur produksi. Ia mengamati bagaimana mesin bergerak, bagaimana aliran listrik dan sensor bekerja, serta bagaimana teknisi memeriksa panel. Semua itu seperti panggilan jiwa baginya. Sebab, sejak kecil, Ardi memang akrab dengan dunia mesin. Di kampung halamannya, ia sering membantu pamannya yang membuka bengkel motor. Dari bongkar pasang mesin butut, Ardi belajar banyak hal, bukan dari sekolah teknik, melainkan dari pengalaman langsung. Baginya, mesin punya bahasa sendiri,
Lewat suara, getaran, dan aroma oli, mesin bisa bicara kepada orang yang mau mendengarkan. Namun, semua kemampuan itu disimpannya rapat-rapat. Ia tak ingin terlihat sok pintar atau melawan senior. Baginya, yang terpenting sekarang adalah bertahan, menyesuaikan diri, dan mencari cara agar bisa membahagiakan keluarganya di kampung. Hari-hari pertama terasa berat. Tekanan kerja tinggi, bahasa asing sulit dipahami, dan sikap dingin rekan kerja sering membuat Ardi merasa sendirian. Tapi ia selalu ingat pesan ibunya, jangan putus asa kalau dihina orang. Ardi yakin, suatu saat nanti kesempatan pasti datang. Dan ketika saat itu tiba, ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya belum tahu bahwa kesempatan itu akan datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ardi di pabrik Honda mulai menemukan ritmenya. Setiap pagi ia berangkat lebih awal. Bahkan ketika udara Jepang masih menusuk tulang dengan suhu dingin yang membuat napas berasap. Ia terbiasa menahan lapar dan lelah, demi menjaga nama baik dirinya dan keluarganya di kampung. Namun, meski bekerja sepenuh hati, perlakuan rekan-rekan kerjanya tak pernah berubah. "Oi, Ardi, cepat angkat komponen itu, jangan lambat. Mesin bisa berhenti kalau kau lelet," bentak seorang pekerja senior Jepang bernama Kenji. Nadanya selalu merendahkan, seolah Ardi bukan manusia, hanya alat angkut barang. Ardi menunduk dan menjawab pelan, "Hai, saya segera lakukan." Tangannya cekatan mengangkat komponen besar, meski peluh sudah bercucuran. Dalam hatinya, ia menahan perih. Bukan karena beratnya pekerjaan, melainkan karena beratnya ucapan yang terus menusuk harga diri. Di ruang istirahat pun keadaan tak jauh berbeda. Saat pekerja Jepang lain duduk menikmati makanan hangat sambil bercanda, Ardi hanya duduk di sudut dengan bekal seadanya. Nasi dingin yang dibawanya dari asrama pekerja. Kadang mereka melirik sinis, bahkan ada yang berbisik, orang asing itu takkan pernah bisa mengerti teknologi Jepang. Dia hanya cocok jadi buruh. Ardi pura-pura tidak mendengar, meski telinganya panas. Ia tahu, menanggapi hinaan hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, menunduk, dan berusaha belajar dari setiap gerakan yang ia lihat di jalur produksi. Diam-diam, ia memperhatikan detail-detail mesin, bagaimana aliran konveyor berjalan, bagaimana sensor membaca kecepatan, hingga bagaimana operator mengatur panel kontrol. Suatu malam, di asramanya yang sederhana, Ardi duduk sendirian sambil menulis di buku catatan kecil. Ia menggambar skema mesin yang ia lihat di pabrik, lalu menandai bagian-bagian pentingnya. Mungkin bagi orang lain, itu pekerjaan sia-sia. Namun bagi Ardi, itu adalah harta berharga. Pengetahuan yang suatu saat akan sangat berguna. "Ardi, kau nggak capek? Habis kerja masih saja coret-coret?" tanya Budi, teman sesama TKI yang sekamar dengannya. Ardi tersenyum kecil. "Capek sih capek, Bud. Tapi aku ingin belajar. Mesin itu seperti manusia. Kalau kita tahu cara memperlakukannya, pasti bisa mengerti apa yang salah." Budi hanya menggeleng. "Aku kagum sama kamu, Di. Kalau aku, pokoknya kerja dapat gaji, kirim ke kampung, sudah cukup." Ardi menepuk bahunya. "Itu juga mulia, Bud. Kita semua punya cara sendiri buat berjuang." Hari demi hari, pandangan rendah dari rekan kerja Jepang semakin menjadi-jadi. Pernah suatu kali, Ardi tanpa sengaja menyarankan sesuatu ketika melihat mesin jalur produksi melambat. Ia berkata dengan sopan, "Mungkin sensor di bagian itu perlu dicek. Sepertinya sinyalnya tidak stabil." Alih-alih diapresiasi, Kenji malah menatapnya dengan sinis. "Kau pikir kau siapa? Teknisi? Jangan sok pintar. Orang asing seperti kamu takkan pernah paham mesin bernilai miliaran yen ini." Tawa beberapa pekerja lain menyusul, membuat wajah Ardi memerah. Ia ingin menjawab, tapi ia tahu, menahan diri lebih baik. Ia kembali bekerja, meski hatinya seperti diremas. Namun, bukan berarti Ardi menyerah. Justru ejekan itulah yang menjadi bahan bakar semangatnya. Dalam diam, ia terus memperhatikan, terus mencatat, dan terus belajar. Ia tahu, kesempatan akan datang. Dan saat kesempatan itu tiba, ia ingin siap sepenuhnya. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, terjadi sedikit masalah di jalur produksi. Mesin konveyor tiba-tiba berhenti sesaat,
membuat beberapa komponen bertumpuk. Operator panik, lalu memanggil teknisi untuk mengecek. Para pekerja Jepang langsung sibuk, sementara Ardi hanya memperhatikan dari jauh. Tak lama kemudian, mesin kembali berjalan setelah teknisi melakukan reset. Semua orang lega, tapi bagi Ardi, kejadian kecil itu menyimpan pelajaran besar. Ia tahu, mesin itu sebenarnya punya kelemahan di sistem sensor. Kalau ini dibiarkan, bisa-bisa mesin benar-benar mati suatu hari nanti, batinnya. Meski begitu, ia memilih diam. Siapa yang mau mendengar ucapan seorang TKI rendahan? Hari-hari terus bergulir, dan rasa terasing semakin terasa. Tetapi di dalam hatinya, Ardi menyimpan keyakinan. Ia percaya, seperti pepatah yang sering diucapkan almarhum kakeknya, "Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Wong sabar bakal menang akhir." Jangan mudah terkejut, jangan mudah rendah diri, jangan sombong. Orang sabar pada akhirnya akan menang. Ardi menggenggam erat pepatah itu. Ia tahu, hari-hari penuh hinaan ini hanyalah awal dari perjalanan besar yang Tuhan siapkan untuknya. Dan tanpa ia sadari, badai besar di pabrik itu sudah semakin dekat. Badai yang akan menguji seluruh ketekunan dan kesabarannya. Badai itu akan datang dalam bentuk mesin produksi raksasa, jantung pabrik Honda, yang tiba-tiba berhenti berdenyut. Dan di sanalah, cerita hidup Ardi benar-benar akan berubah. Malam itu, di asrama buruh sederhana, lampu neon redup menerangi kamar sempit yang ditempati Ardi. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap terjaga. Di tangannya, sebuah obeng kecil ia putar-putar, seolah sedang mengingat kembali sesuatu. Obeng itu bukan sembarang benda. Itu adalah peninggalan dari pamannya di kampung. Seorang montir tua yang dulu mengajarkannya banyak hal tentang mesin. Ardi menatap obeng itu lama, lalu tersenyum. Ingatannya kembali melayang ke masa kecilnya. Di sebuah bengkel kecil di pinggir sawah, suara mesin motor berderum bercampur bau oli yang menyengat. Ardi kecil, dengan tangan belepotan minyak hitam, duduk jongkok di samping pamannya. "Dengar baik-baik, Di," kata pamannya sambil membongkar mesin motor bebek yang rusak. Mesin itu seperti manusia. Kalau sakit, dia kasih tanda. Suaranya berubah, tenaganya lemah, atau ada cairan yang bocor. Kalau kamu jeli, kamu bisa tahu penyakitnya bahkan sebelum rusak parah. Ardi kecil mengangguk penuh semangat. Berarti mesin itu bisa bicara ya, Paman? Pamannya tertawa. Betul. Tapi hanya orang yang sabar yang bisa mendengarnya. Jangan asal bongkar. Dengarkan dulu, rasakan dulu. Baru setelah itu kau tentukan apa yang salah. Sejak hari itu, Ardi jatuh cinta pada dunia mesin. Setiap pulang sekolah, ia langsung berlari ke bengkel pamannya, membantu meski hanya mengelap baut atau mengambilkan kunci Inggris. Dari motor butut, mesin pompa air, hingga traktor sawah, semua pernah disentuh tangannya. Kemampuan itu terus terasah. Bahkan di usia remaja, Ardi sudah bisa memperbaiki motor tetangga yang mogok di jalan. Mereka sering berkata, "Wah, tanganmu ini tangan dingin, Di. Mesin apapun kalau sudah kamu sentuh, pasti hidup lagi." Namun, nasib tak selalu berpihak. Ardi tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang tinggi karena keterbatasan biaya. Cita-cita menjadi insinyur mesin hanya tersimpan dalam hati. Ia memilih bekerja serabutan untuk membantu keluarga, sampai akhirnya kesempatan menjadi TKI ke Jepang datang. Kenangan itu membuat dada Ardi hangat. Ia sadar, meski sekarang diremehkan, ia punya sesuatu yang tak bisa direbut siapapun. Pengalaman dan naluri yang diasah sejak kecil. Pagi berikutnya, ia kembali bekerja di pabrik Honda. Seperti biasa, ia ditempatkan di bagian pengangkutan komponen. Tetapi setiap kali lewat dekat mesin produksi, ia selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan suara-suara mesin itu. Gumamnya pelan. Putaran ini agak goyang. Seperti ada sensor yang tidak sinkron. Namun ia hanya menyimpan analisanya sendiri. Ia tahu, jika sampai bicara lagi, bisa jadi ia akan kembali ditertawakan. Sementara itu, pekerja Jepang seperti Kenji dan kawan-kawannya semakin merendahkannya. Pernah suatu siang, ketika Ardi sedang makan bekalnya, mereka lewat sambil tertawa kecil. "Lihat itu, nasi dingin dan telur rebus. Pantas saja cuma kuat angkat-angkat barang. Kalau mau jadi teknisi, makan dulu yang bergizi.
kata Kenji dengan nada mengejek. Ardi menunduk, hatinya tersayat, tapi tidak membalas. Ia hanya mengingat wajah ibunya di kampung yang menatap penuh harapan. Semua hinaan ini ia telan bulat-bulat demi keluarga. Hari itu, jalur produksi sempat mengalami gangguan kecil lagi. Mesin utama berhenti sebentar, lalu menyala kembali setelah direset teknisi. Semua pekerja lega, namun Ardi mengernyit. Ia tahu dari suaranya, ini bukan gangguan sepele. Kalau dibiarkan, mesin ini bisa benar-benar mati. Dan kalau mati total, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Batin Ardi sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia menuliskan, sensor jalur 36 tidak stabil. Panel mungkin bermasalah. Perlu dicek lebih dalam. Namun, siapa yang mau mendengar catatan seorang TKI rendahan? Ardi hanya bisa menunggu, sembari berharap masalah itu tidak membesar. Tapi dalam hatinya ia yakin, badai besar akan segera datang. Malamnya, Budi, teman sekamarnya, melihat Ardi termenung. Kau kenapa, Di? Ada yang kau pikirkan? Ardi menghela napas. Aku merasa mesin di pabrik itu punya masalah besar. Kalau tidak diperbaiki, bisa mati total. Aku tahu karena aku pernah lihat gejala yang sama di traktor paman dulu. Budi terkejut. Loh, kau serius? Tapi, apa kau yakin bisa perbaiki mesin sebesar itu? Itu bukan motor atau traktor, Di. Itu mesin canggih buatan Jepang. Ardi menatap Budi dengan mantap. Mesin tetaplah mesin, Bud. Prinsipnya sama. Hanya lebih besar, lebih rumit. Tapi aku yakin, setiap mesin pasti meninggalkan jejak masalah sebelum benar-benar rusak. Aku hanya belum punya kesempatan untuk membuktikan. Budi mengangguk, meski masih ragu. Semoga saja kau salah, Di. Kalau benar, bisa kacau pabrik itu. Ardi tersenyum pahit. Kadang, kacau itu yang justru membuka jalan bagi kita. Di luar, hujan rintik membasahi jalan asrama. Ardi menatap jendela, hatinya campur aduk. Ia merasa langkah besar hidupnya semakin dekat. Dan benar saja, firasatnya tak meleset. Beberapa hari kemudian, bencana yang ditakutinya benar-benar terjadi. Mesin produksi utama pabrik Honda tiba-tiba mati total. Pabrik mendadak lumpuh. Semua orang panik. Dan disinilah, cerita hidup Ardi akan berbalik arah. Pagi itu, pabrik Honda tampak seperti biasa. Deru mesin, suara logam saling beradu, dan langkah cepat para pekerja memenuhi ruangan luas berlapis baja. Ardi, seperti biasa, sibuk mengangkat komponen dari gudang ke jalur produksi. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ia tetap semangat, meski hinaan yang ia terima beberapa hari sebelumnya masih terngiang. Namun, ketenangan pagi itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, terdengar bunyi, krek-krek. Yang aneh dari mesin produksi utama, mesin raksasa yang menjadi jantung pabrik, penggerak utama seluruh jalur. Disusul bunyi keras, duuk. Lalu lampu indikator berubah merah. Dalam sekejap, seluruh konveyor berhenti berputar. Pabrik mendadak hening. Hanya tersisa suara alarm darurat yang meraung-raung. Nani kore? Apa ini? Teriak salah satu operator Jepang, panik. Para teknisi langsung berlari ke panel kontrol. Mencoba menyalakan ulang sistem. Operator lain menekan tombol reset berkali-kali, namun mesin tetap mati. Komponen yang setengah jadi menumpuk di jalur, membuat pekerja lain kebingungan. Yamete! Jangan teruskan jalur lain, semuanya berhenti dulu. Seru supervisor pabrik dengan wajah tegang. Ardi yang berada di sisi ruangan menatap dengan perasaan campur aduk. Firasatnya benar. Masalah sensor yang ia curigai sejak lama kini benar-benar menjadi bencana. Mesin itu mati total, dan tanpa mesin itu, produksi tak bisa berjalan sama sekali. Dalam hitungan menit, suasana pabrik berubah kacau. Para pekerja Jepang mulai berbisik-bisik. Wajah mereka pucat. Bukan hanya karena mesin mogok, tetapi karena mereka tahu apa artinya. Ribuan unit mobil tertunda, kontrak ekspor bisa gagal, dan perusahaan akan merugi miliaran yen. Supervisor mencoba menenangkan suasana, tapi wajahnya sendiri tak bisa menyembunyikan rasa panik. Panggil teknisi senior. Hubungi tim pusat perbaikan segera. Perintahnya keras. Beberapa teknisi datang, membawa kotak peralatan lengkap. Mereka membuka panel, memeriksa kabel,
mengecek sistem komputer. Namun menit demi menit berlalu, hasilnya nihil. Mesin tetap mati, layar monitor menampilkan error yang membingungkan. Tidak mungkin, sensor utama tidak merespons. Bahkan setelah diganti modul, tetap tidak jalan, ujar salah satu teknisi sambil menggeleng. Para pekerja makin gelisah. Bisik-bisik terdengar, sebagian bahkan mulai menyalahkan. Ini pasti karena jalur seminggu terakhir tidak stabil. Kalau begini, kita semua bisa kena potong gaji. Bagaimana kalau CEO tahu? Bisa-bisa kepala supervisor melayang. Ardi hanya berdiri di sudut, memperhatikan dengan seksama. Matanya meneliti panel mesin, telinganya seolah masih bisa mendengar suara aneh sebelum mesin mati. Ia tahu, masalahnya bukan hanya pada modul sensor, melainkan ada kerusakan kecil yang terlewat. Namun ia hanya bisa mengepalkan tangan. Siapa yang mau mendengar perkataan seorang TKI pengangkat barang? Tak butuh waktu lama, kabar buruk itu sampai ke kantor pusat. Telepon berdering, laporan masuk, dan suasana semakin menegang. Para supervisor saling tatap dengan wajah pucat. Cepat rapat darurat. Kita harus melapor pada CEO. Seru salah satu manajer. Nama itu membuat semua pekerja terdiam. Mr. Takahashi, CEO besar Honda yang terkenal tegas, perfeksionis, dan tidak mentolerir kesalahan fatal. Kalau beliau sampai datang ke pabrik ini, habislah kita, bisik salah satu supervisor. Beberapa pekerja menelan ludah, ketakutan. Ada yang mulai menyalahkan teknisi, ada pula yang menyalahkan operator. Sementara Ardi hanya berdiri kaku, dadanya berdegup keras. Ia tahu, saat CEO turun tangan, artinya situasi benar-benar darurat. Di tengah kepanikan itu, Ardi tak bisa tenang. Naluri mesinnya terus berteriak. Ia tahu persis letak masalah, setidaknya ia punya gambaran. Tapi bibirnya keluh untuk bicara. Budi, teman sekamarnya, kebetulan ada di dekatnya. Ia berbisik. Di, kau kelihatan gelisah. Ada apa? Ardi menoleh cepat. Bud, aku tahu mesin itu kenapa. Aku pernah lihat kerusakan seperti itu di traktor paman dulu. Kalau mereka terus fokus ke panel, mereka takkan menemukannya. Masalahnya di sensor bagian bawah, bukan di sistem utama. Budi terbelalak. Lalu, kenapa kau diam saja? Ardi menghela napas berat. Siapa yang mau percaya sama aku? Aku ini siapa? Bud? Cuma buruh angkat barang. Mereka pasti akan menertawakan aku lagi. Budi menggenggam bahunya. Tapi kalau kau benar, ini kesempatanmu. Ingat ibumu, ingat keluargamu di kampung. Mungkin ini saatnya kau buktikan dirimu. Ucapan itu membuat hati Ardi bergetar. Ia menatap lagi mesin yang mati, lalu para teknisi yang sibuk namun semakin frustasi. Dalam dirinya, pertarungan besar terjadi, antara rasa takut diremehkan lagi, atau keberanian untuk maju. Suasana semakin mencekam ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman pabrik. Semua orang menoleh. Dari dalam mobil, keluar sosok pria paruhbaya dengan jas rapi dan langkah tegap. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Mr. Takahashi, bisik para pekerja hampir serempak. CEO besar Honda itu berjalan masuk dengan tatapan tajam. Suasana pabrik mendadak hening. Hanya suara sepatu kulitnya yang terdengar menjejak lantai. Para supervisor langsung membungkuk hormat. Wajah mereka pucat pasi. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat, penuh tekanan. Supervisor tergagap. Mesin utama, Sir. Mati total. Kami sudah coba semua cara, teknisi pun sudah datang, tapi tetap tidak bisa menyala. Wajah Takahashi mengeras. Kalau mesin tidak hidup, produksi berhenti. Itu artinya kerugian besar. Saya tidak mau mendengar alasan. Saya mau solusi, sekarang juga. Semua teknisi menunduk, keringat dingin bercucuran. Tak ada yang berani menjawab. Ardi berdiri tak jauh dari sana, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Budi terngiang di telinganya. Mungkin ini saatnya kau buktikan dirimu. Tangannya mengepal. Ia tahu, inilah titik balik hidupnya. Saat yang ditunggu akhirnya tiba. Suasana pabrik Honda yang biasanya penuh deru mesin kini berubah jadi kuburan sunyi. Hanya suara alarm peringatan yang meraung, memecah keheningan.
Semua pekerja berdiri kaku, menunduk dalam rasa takut. Di tengah ketegangan itu, sosok CEO besar Honda, Mr. Takahashi, berjalan dengan langkah tenang namun penuh tekanan. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan. Ia berhenti tepat di depan mesin produksi yang mati. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. "Beritahu saya," ujarnya dengan suara berat, "kenapa mesin utama pabrik ini bisa mati total?" Seorang supervisor maju dengan gugup. Kami masih mencari tahu, Sir. Teknisi sudah mencoba beberapa cara, mengganti modul, mereset sistem, tapi mesin tetap tidak menyala." Takahashi menyipitkan mata. "Kalian tahu berapa banyak kerugian yang kita alami setiap menit mesin ini berhenti? Jutaan yen terbuang sia-sia. Jika kontrak ekspor tertunda, citra perusahaan bisa jatuh." Para pekerja menelan ludah, wajah mereka pucat. Beberapa bahkan mulai gemetar. Seolah setiap kata CEO adalah palu yang siap menghancurkan karir mereka. "Kalau dalam 1 jam mesin ini tidak kembali menyala," lanjut Takahashi dengan nada tegas, "akan ada banyak kepala yang harus bertanggung jawab." Teknisi senior kembali jongkok di depan panel mesin. Keringat bercucuran di dahinya. Mereka memeriksa kabel satu persatu, mencoba menyalakan sistem berulang kali. Namun hasilnya tetap sama, layar monitor menampilkan kode error yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. "Saya tidak mengerti. Bahkan setelah modul baru dipasang, sensor tetap tidak merespons," gumam salah satu teknisi dengan wajah panik. "Coba ganti kabel utama," perintah supervisor. Mereka pun mencoba, tapi mesin tetap mati. Suasana makin mencekam. "Tidak mungkin. Kalau begini, mesin harus dibongkar total. Itu bisa butuh waktu berhari-hari," ujar teknisi lain dengan suara putus asa. Para pekerja saling pandang, napas mereka tercekat. Pikiran buruk mulai menghantui. Pabrik bisa lumpuh, ribuan pekerja terancam kehilangan penghasilan, dan mereka sendiri bisa kehilangan pekerjaan. Di sudut ruangan, Ardi berdiri kaku. Jantungnya berdegup semakin kencang. Setiap kali teknisi mencoba dan gagal, semakin kuat keyakinannya bahwa ia tahu penyebab masalah. Ia sudah pernah melihat gejala seperti ini di mesin traktor tua pamannya. Sensor aus yang tidak terbaca sistem, membuat mesin mati total meski panel terlihat normal. Kalau mereka terus mengecek sistem utama, mereka takkan pernah menemukannya. Masalahnya ada di bawah, di sensor jalur kecil itu. Batin Ardi. Tangannya berkeringat, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini kesempatan yang ditunggu. Tapi rasa takut masih menghantui. Kalau aku salah? Kalau aku ditertawakan lagi? Bisa-bisa aku diusir dari sini. Budi yang berdiri tak jauh darinya memperhatikan wajah Ardi yang resah. Ia mendekat dan berbisik cepat. "Di, kau harus bicara. Kau tahu ini masalahnya, kan?" Ardi menoleh, wajahnya diliputi keraguan. "Tapi Bud, aku siapa? Hanya buruh angkat barang. Mereka pasti takkan percaya." Budi menatapnya dalam-dalam. "Dengar, Di, kalau kau diam, pabrik ini bisa lumpuh. Ribuan orang bisa kehilangan kerja. Kau mau terus diremehkan seumur hidup? Atau kau mau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya?" Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia menatap mesin yang mati, lalu melihat para teknisi yang mulai kehabisan akal. Dalam benaknya, wajah ibunya muncul, penuh doa dan harapan. "Jangan putus asa kalau dihina orang." Ardi menarik napas panjang. Matanya berubah tegas. Ia tahu, saatnya telah tiba. Langkah-langkah berat terdengar di lantai pabrik. Semua orang menoleh ketika melihat Ardi, seorang TKI sederhana dengan pakaian kerja lusuh, melangkah maju mendekati mesin. "Ah, Ardi?" bisik Budi, tak percaya sahabatnya benar-benar berani. Supervisor menoleh tajam. "Hei, kau mau apa di sini? Kembali ke tempatmu. Ini urusan teknisi, bukan buruh angkat barang." Beberapa pekerja Jepang lain langsung tertawa kecil. Lihat itu, si buruh asing sok-sokan mau ikut campur. Namun Ardi tidak berhenti. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menatap lurus ke arah Mr. Takahashi. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Izinkan saya mencoba, Sir." Suasana pabrik mendadak hening. Semua orang terdiam, seolah tak percaya apa yang baru saja didengar. Supervisor langsung berteriak, "Apa kau gila?
Mesin bernilai miliaran yen ini bukan mainan. Kau bisa merusaknya lebih parah lagi. Tawa mengejek terdengar dari beberapa pekerja lain. Ya ampun, buruh angkat barang ingin memperbaiki mesin Honda. Ini lelucon yang bagus. Namun Ardi tetap berdiri tegak. Ia tidak menoleh ke pekerja lain, tidak peduli pada ejekan. Matanya hanya tertuju pada Emer Takahashi. CEO itu mengamati Ardi dengan tatapan tajam. Takahashi memang dikenal bukan hanya keras, tapi juga bisa membaca karakter orang. Ia menatap dalam-dalam, seolah menilai apakah keberanian Ardi lahir dari kesombongan atau dari keyakinan sejati. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Akhirnya, Takahashi berbicara dengan suara tenang namun menusuk. Kenapa kau yakin bisa memperbaiki mesin ini? Ardi menelan ludah, lalu menjawab tegas, karena saya mendengarkan suara mesinnya, Sir. Masalahnya bukan di panel, tapi di sensor jalur bawah. Saya pernah melihat gejala yang sama di mesin lain. Jika Anda izinkan, saya akan mencoba. Supervisor hendak membantah, tapi Takahashi mengangkat tangan, memberi isyarat agar diam. Tatapannya masih tertuju pada Ardi. Baik, kata Takahashi akhirnya. Kita tidak punya banyak pilihan. Biarkan dia mencoba. Ruangan mendadak riuh. Para pekerja terkejut. Supervisor melongo tak percaya, dan teknisi senior saling pandang dengan wajah tak rela. Sementara itu, Ardi menarik napas panjang. Dadanya berdegup kencang. Inilah saat yang akan menentukan segalanya. Detik itu juga, pabrik Honda menjadi teater sunyi. Semua pekerja menahan napas. Tidak ada suara selain dengung listrik dari lampu neon yang tergantung di langit-langit. Tatapan puluhan pasang mata, baik dari teknisi, supervisor, maupun para pekerja, tertuju pada satu sosok. Ardi, seorang buruh angkat barang sederhana yang berani melangkah ke depan. Bahkan derap langkahnya menuju mesin terdengar nyaring, seolah menandakan keberanian yang baru lahir. Di balik kerumunan, supervisor mendengus kesal. Ini gila. Kalau dia merusak mesin lebih parah, siapa yang akan tanggung jawab? Teknisi senior menimpali dengan suara meremehkan. Biar saja. Biar kita lihat bagaimana si buruh asing ini mempermalukan dirinya sendiri. Namun Emer Takahashi tetap berdiri tegak, kedua tangannya bersedekap. Matanya tak lepas dari Ardi. Ada sinar tajam sekaligus rasa ingin tahu di sana. Ardi mendekati panel mesin. Tangannya sempat bergetar, tapi ia mengepalkan jemari, memaksa dirinya tetap tenang. Ia menyentuh permukaan logam dingin itu dengan hati-hati, seakan sedang menyapa sahabat lama. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, bimbing hamba MU ini. Jangan biarkan aku salah langkah. Ardi kemudian menunduk, memperhatikan sambungan kabel yang berserakan. Ia tidak langsung menyalakan tombol atau membongkar komponen besar. Sebaliknya, ia jongkok di bawah mesin, memeriksa bagian kecil yang bahkan teknisi tak sempat sentuh. Para teknisi saling pandang. Sebagian tertawa sinis. Lihat, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Cuma jongkok-jongkok saja. Tapi Ardi tidak peduli. Ia mengamati setiap detail. Kabel sensor, alur pipa kecil, hingga baut berdebu yang jarang disentuh. Pandangannya berhenti pada satu titik. Sensor jalur bawah yang terhubung dengan pipa oli kecil. Sensor itu terlihat kusam, berkarat, dan ada bekas goresan seolah sudah lama tidak diganti. Benar dugaan saya, ini penyebabnya, batin Ardi. Dengan gerakan hati-hati, Ardi membuka tas kerja kecil yang selalu ia bawa. Isinya sederhana. Obeng, tang, lem kain, dan sedikit minyak pelumas. Barang-barang itu biasanya ia pakai untuk memperbaiki gerobak dorong, atau sekadar membantu mesin forklift sederhana. Ia meletakkan kain di lantai, lalu mulai membuka baut sensor satu persatu. Bunyi krek-krek terdengar nyaring di tengah keheningan. Semua orang memperhatikan setiap gerakannya. Supervisor hampir tak bisa menahan diri. Apa-apaan ini? Dia cuma bongkar sensor kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan mesin utama. Namun Takahashi mengangkat tangan lagi, memberi isyarat untuk diam. Biarkan dia. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Ardi kemudian menarik sensor lama itu keluar. Bagian ujungnya hitam pekat, penuh kerak oli. Ia mengangkatnya agar semua bisa melihat. Ini dia penyebabnya.
Sensor jalur bawah tersumbat. Sistem membaca error karena aliran oli terputus. Mesin akan selalu mati jika bagian ini tidak diperbaiki. Teknisi terdiam. Beberapa langsung melotot, seolah tersadar bahwa mereka sama sekali tidak memeriksa bagian itu. Ardi tidak berhenti. Ia membersihkan sensor dengan lap kain, lalu meneteskan sedikit pelumas ke bagian ausnya. Setelah itu, ia menyambungkan kembali kabel dengan rapi, memastikan tidak ada aliran yang terputus. Tangan Ardi bergerak cekatan, penuh keyakinan. Setiap langkahnya tampak sederhana, tapi syarat pengalaman yang ia bawa sejak kampung halaman. Pengalaman memperbaiki mesin tua tanpa manual, hanya dengan insting dan kesabaran. Kalau memang ini masalahnya, gumam Ardi sambil menutup kembali panel kecil, mesin akan menyala begitu tombol utama ditekan. Pekerja lain menahan napas. Supervisor menggeleng keras. Tidak mungkin sesederhana itu. Mesin ini rumit, teknologi Jepang terbaru. Mana mungkin masalahnya hanya sensor kecil kotor? Namun Ardi berdiri, menghapus keringat di dahinya. Ia menoleh pada Mr. Takahashi. Dengan nada tenang tapi mantap, ia berkata, "Silakan coba sekarang, Sir." Seorang teknisi senior mendekat, wajahnya campur aduk antara ragu dan gengsi. Ia menoleh pada CEO, seakan meminta kepastian. "Tekan tombolnya," perintah Takahashi pendek. Teknisi itu menarik napas panjang, lalu menekan tombol start di panel utama. Semua orang langsung menahan napas. Pada detik pertama, layar monitor masih gelap. Hanya bunyi klik relay yang terdengar. Supervisor tersenyum sinis, siap mengejek Ardi kapan saja. Namun pada detik berikutnya, mesin mendadak bergetar, lampu indikator menyala hijau satu persatu, dan suara deru khas mesin produksi Honda bergemuruh memenuhi ruangan. Roda gigi berputar, sabuk konveyor bergerak, dan layar monitor menampilkan status, sistem normal. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak bergemuruh. Beberapa pekerja berteriak lega, sebagian bertepuk tangan tak percaya. Para teknisi hanya bisa melongo, mulut mereka terbuka lebar, tak mampu berkata apa-apa. Supervisor yang tadi paling keras menolak langsung kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Sementara Budi menahan senyum lebar. Matanya berkaca-kaca melihat sahabatnya akhirnya membuktikan diri. Ardi berdiri tegak, menatap mesin yang kini hidup kembali. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia tidak tersenyum lebar, hanya menghela napas lega. Baginya, ini bukan tentang kebanggaan pribadi, melainkan tentang membuktikan bahwa niat tulus tidak pernah sia-sia. Mr. Takahashi mendekat, langkahnya mantap. Semua pekerja langsung menunduk. Suasana kembali hening. Sang CEO berdiri tepat di depan Ardi, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Luar biasa," ucapnya lirih, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Seorang buruh sederhana mampu melihat apa yang para teknisi profesional luput perhatikan. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan Takahashi selanjutnya. Deru mesin Honda kembali memenuhi ruangan. Suara yang tadinya hilang kini bergema, menggetarkan dinding-dinding pabrik. Lampu indikator menyala serempak, hijau, tanda bahwa sistem normal. Konveyor bergerak, lengan robotik mulai berputar, dan jalur produksi perlahan berfungsi seperti semula. Suasana yang sebelumnya mencekam berubah menjadi lega bercampur tak percaya. Beberapa pekerja menutup mulut dengan tangan, sebagian mengusap wajah mereka yang berkeringat. Yang lain bahkan bertepuk tangan spontan, meski segera terdiam karena takut melanggar etika di depan CEO. Namun satu hal jelas, semua mata kini tertuju pada Ardi. Supervisor yang tadi paling keras menghina Ardi berdiri kaku. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar ingin berkata sesuatu, tapi tak ada satupun kata keluar. Seluruh rasa sombongnya runtuh seketika. Teknisi senior yang biasanya dianggap paling ahli juga tampak pucat. Mereka menunduk, malu pada diri sendiri. Bagaimana mungkin buruh angkat barang yang tak pernah ikut rapat teknis justru mampu menemukan masalah yang mereka lewatkan? Budi, sahabat Ardi, hanya bisa tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca, dada bergetar penuh kebanggaan. Ia hampir saja berteriak, "Itulah temanku." Tapi menahan diri karena suasana masih terlalu formal. Ardi sendiri berdiri tegak di samping mesin. Nafasnya masih terengah, keringat membasahi kemejanya yang lusuh.
Namun kali ini ada ketenangan di wajahnya. Ia menatap mesin itu dengan tatapan puas, seolah baru saja menyelamatkan sahabat lama dari kematian. Dalam hati ia bergumam, "Alhamdulillah, engkau tidak mempermalukan hamba di depan orang banyak." Ia tidak melompat kegirangan, tidak mengangkat tangan seperti pemenang. Justru ia merunduk rendah, mencoba kembali sederhana seperti sebelumnya. Langkah berat terdengar. Mr. Takahashi maju, berdiri tepat di hadapan Ardi. Suasana mendadak hening total. Hanya suara mesin yang berderu di belakang. Semua orang menunduk, menunggu apa yang akan dikatakan sang CEO. Takahashi menatap Ardi lekat-lekat. Sesaat, ia tidak berkata apapun. Tatapannya tajam, seolah menilai karakter seorang prajurit. Lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat tipis. "Nama kamu siapa?" tanya Takahashi dalam bahasa Inggris beraksen Jepang. Ardi menunduk sopan. "Saya Ardi, Sir. Buruh angkat barang di bagian gudang." "Buruh angkat barang," ulang Takahashi sambil menoleh pada semua orang. Tapi barusan, dia yang menyelamatkan mesin produksi bernilai miliaran yen. Dia yang membuat ribuan pekerja tetap punya pekerjaan besok. Dan dia yang menjaga nama baik Honda di mata dunia. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar ruangan. Para pekerja saling pandang, tak ada yang berani mengangkat kepala. Pengakuan yang mengguncang. Supervisor yang biasanya berlagak paling tahu mulai menunduk dalam-dalam. Teknisinya pun ikut terdiam. Takahashi melanjutkan dengan suara tegas. "Kalian yang menyebut diri teknisi ahli, kalian bahkan tidak melihat masalah sesederhana sensor jalur bawah. Kalian terlalu sibuk dengan teori, manual, dan prosedur. Sementara orang yang kalian remehkan justru menggunakan insting, pengalaman, dan hati." Beberapa teknisi tampak meneteskan keringat dingin. Supervisor berusaha menyela, Tapi Sir, kami." "Diam," potong Takahashi, matanya berkilat tajam. "Tidak ada alasan. Hari ini, yang kalian hina adalah penyelamat kalian sendiri." Ardi hanya bisa menunduk semakin dalam. Hatinya bergetar, campuran antara lega dan canggung. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapat perhatian langsung dari CEO besar Jepang ini. Takahashi lalu menoleh kembali ke Ardi. "Kau tahu apa artinya ini, Ardi? Kau sudah membalikkan keadaan." Ardi menggigit bibir, lalu menjawab pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Sir. Saya tidak ingin melihat pabrik ini berhenti. Semua orang di sini bekerja keras untuk keluarga mereka. Kalau mesin ini mati, banyak yang akan kehilangan penghasilan." Kata-kata sederhana itu justru menusuk hati semua yang mendengar. Para pekerja menunduk semakin dalam, beberapa bahkan terharu. Budi menepuk dadanya sendiri. Bangga sekaligus teringat perjuangan sahabatnya selama ini. Perlahan, suasana pabrik berubah. Rasa meremehkan yang selama ini ditujukan pada Ardi mulai berganti dengan rasa hormat. Beberapa pekerja mencuri pandang, melihat Ardi dengan tatapan berbeda, bukan lagi si buruh asing yang lemah, melainkan sosok yang berani melawan nasib dan menunjukkan kemampuan. Supervisor, yang tadinya sangat keras kepala, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat pasi, seperti habis kehilangan harga diri. Ia tahu posisinya di depan CEO kini terancam. Mr. Takahashi menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Mulai hari ini, Ardi bukan lagi hanya buruh angkat barang. Saya ingin dia dipindahkan ke bagian teknis. Orang dengan insting sepertinya lebih berharga daripada puluhan manual yang kalian hafalkan." Semua pekerja terperangah. Supervisor mendongak kaget, namun tidak berani membantah. Ardi sendiri tertegun. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku? Dipindahkan ke bagian teknis? Seorang buruh sederhana sepertiku?" Ia hampir tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk semakin dalam. Deru mesin terus bekerja, seolah ikut bersorak atas perubahan yang baru saja terjadi. Pabrik yang tadi dipenuhi ketakutan kini penuh dengan rasa hormat dan kagum. Ardi, yang sebelumnya diremehkan, kini berdiri sebagai pahlawan. Semua orang sadar, di balik pakaian lusuhnya, ada kemampuan dan keberanian yang selama ini mereka abaikan. Dan Takahashi, CEO besar Jepang itu, baru saja membuka jalan baru dalam hidupnya. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dilupakan Ardi.
Sejak mesin besar berhasil ia hidupkan kembali, kabar tentang dirinya menyebar cepat ke seluruh area pabrik Honda. Dari ruang produksi, gudang, hingga kantor administrasi, semua orang membicarakan satu nama yang sebelumnya tidak dianggap. Ardi, buruh angkat barang yang menyelamatkan pabrik. Namun, perubahan besar tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, sebuah pengumuman resmi ditempel di papan informasi pabrik. Tulisan berbahasa Jepang dan Inggris itu jelas terbaca. Mulai hari ini, pekerja bernama Ardi resmi dipindahkan dari divisi gudang ke divisi teknis produksi. Ia diberi tugas untuk membantu perawatan mesin di bawah pengawasan teknisi senior. Suasana mendadak gempar. Tidak mungkin. Buruh gudang jadi teknisi? Bisik seorang pekerja Jepang di kantin. Dia cuma beruntung waktu itu. Timpal yang lain dengan nada iri. Masak seorang TKI lebih diprioritaskan daripada kami yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Sementara di sudut lain, Budi hampir melompat kegirangan. Ia menepuk bahu Ardi berkali-kali. Lihat, Di. Aku sudah bilang kan? Kau bukan orang sembarangan. Akhirnya mereka mengakuinya juga. Ardi hanya tersenyum kaku. Di dalam hatinya, ia campur aduk antara bangga dan cemas. Dipindahkan ke divisi teknis. Apakah aku benar-benar sanggup? Aku hanya tahu dasar-dasarnya. Sementara mereka semua lulusan sekolah teknik dengan sertifikat. Ardi melangkah ke ruang teknis dengan seragam baru. Meski masih sederhana, seragam itu jauh lebih terhormat dibanding baju buruh gudang. Kini di dadanya tertempel nama dan tanda divisi yang membuatnya sah menjadi bagian dari tim teknisi. Namun, sambutan yang ia terima tidak sepenuhnya hangat. Seorang teknisi senior melirik tajam. Jadi ini orangnya? Yang kemarin sok jago. Yang lain menambahkan dengan nada sinis, lihatlah, hanya karena satu kali beruntung, sekarang langsung masuk ke divisi kita. Ardi menunduk sopan. Mohon bimbingannya. Saya masih banyak belajar. Jawaban rendah hati itu malah membuat beberapa teknisi semakin kesal. Mereka merasa diremehkan oleh fakta bahwa CEO sendiri yang mengangkat Ardi ke posisi ini, sementara mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk promosi. Hari itu, Ardi langsung diberi tugas. Ia diminta memeriksa mesin sekunder yang digunakan untuk proses pengepresan bodi mobil. Mesin itu tidak rusak, hanya butuh pengecekan rutin. Ardi mendekati mesin dengan penuh perhatian. Ia mencatat suara-suara kecil yang tidak normal, meraba bagian yang panas, hingga mengamati pola pergerakan piston. Semua ia lakukan dengan sabar, tanpa terburu-buru. Teknisi senior yang mengawasi malah mencibir. Lihat cara dia bekerja. Seperti petani kampung yang baru pertama kali pegang mesin. Namun, beberapa menit kemudian, Ardi menemukan baut kecil yang longgar di bagian sambungan. Ia mengetuk pelan lalu menunjukkannya. Kalau baut ini tidak segera dikencangkan, dalam sebulan mesin bisa goyah. Tekanannya tidak seimbang. Teknisi itu melongo sejenak, lalu buru-buru memeriksa. Benar saja, baut itu memang hampir lepas. Meski enggan mengakuinya, ia hanya bergumam, kebetulan saja. Hari-hari berikutnya, Ardi terus menghadapi berbagai ujian. Setiap kali ia bekerja, selalu ada tatapan sinis yang mengawasi. Ada yang sengaja menaruh alat di tempat salah untuk membuatnya bingung, ada pula yang mencoba menjebaknya dengan data manual yang keliru. Namun Ardi tidak mudah goyah. Ia mengandalkan kesabaran dan ketekunan. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia tidak langsung tidur. Ia membaca ulang manual mesin yang ia pinjam dari perpustakaan pabrik, sambil membandingkan dengan pengalaman lapangan. Budi sering menemuinya larut malam. Kau tidak istirahat, Di? Ardi tersenyum tipis. Kalau aku ingin bertahan di sini, aku harus belajar lebih keras. Mereka mungkin tidak percaya padaku sekarang, tapi suatu saat nanti aku akan buktikan bahwa aku pantas. Meski banyak yang iri, tidak semua menentang Ardi. Beberapa teknisi muda mulai kagum dengan kerendahan hati dan keuletannya. Aku lihat dia tidak pernah marah meski diejek, kata salah satu teknisi junior. Dan dia cepat sekali belajar. Bahkan aku yang sudah 2 tahun di sini, tidak secepat itu memahami jalur mesin. Sedikit demi sedikit, pandangan orang-orang mulai bergeser. Ardi bukan lagi sekadar buruh yang kebetulan beruntung, melainkan pekerja yang benar-benar serius dengan tanggung jawab barunya. Beberapa minggu setelah dipindahkan,
Ardi dipanggil langsung ke kantor MR Takahashi. Ruangannya luas, dengan jendela besar menghadap kota Tokyo. Takahashi menatapnya dengan sorot tajam namun tenang. Ardi, aku memindahkanmu ke sini bukan untuk membuatmu dibenci orang lain. Aku ingin kau belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa kemampuan bukan ditentukan dari asal-usul seseorang. Kau sudah memulai dengan baik. Ardi menunduk. Suaranya bergetar. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Sir. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Takahashi tersenyum tipis. Aku akan menguji lebih jauh kemampuanmu. Bersiaplah, tantangan yang lebih besar akan segera datang. Kata-kata itu membuat Ardi sadar. Perjalanan barunya di divisi teknis bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih berat. Di tengah rasa iri, tantangan, dan pengawasan ketat, Ardi tetap teguh. Ia sadar bahwa setiap langkahnya kini dipantau banyak orang, baik yang ingin melihatnya jatuh maupun yang berharap ia sukses. Namun, satu hal pasti, Ardi tidak lagi sekadar buruh gudang yang diremehkan. Ia kini berdiri di jalur baru, siap menghadapi cobaan lebih besar demi membuktikan harga dirinya. Pagi itu, pabrik Honda yang biasanya penuh semangat mendadak dilanda kepanikan. Alarm berbunyi nyaring, para teknisi berlarian ke arah ruang produksi utama. Di layar monitor besar, muncul tulisan merah berkedip-kedip. Sistem Failure Production Line Stopped. Jalur produksi yang seharusnya memproduksi ratusan unit mobil setiap jam terhenti total. Mesin-mesin berukuran raksasa mendadak mati, konveyor berhenti, dan lengan robot yang biasa bergerak lincah kini membeku seperti patung. Supervisor panik, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Baru minggu lalu mesin ini diperiksa. Bagaimana bisa mati total sekarang? Teknisi senior langsung bekerja, membuka panel-panel, memeriksa kabel, dan mencoba menyalakan ulang sistem. Tapi setiap kali tombol ditekan, layar hanya menampilkan kode error baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kepanikan semakin menjadi-jadi. Pabrik Honda hari itu harus memenuhi target ekspor ribuan unit mobil untuk pasar Eropa. Jika produksi berhenti, kontrak bernilai triliunan yen bisa gagal, dan citra perusahaan di mata internasional akan hancur. Setiap menit yang terbuang, kerugian bertambah besar, teriak seorang manajer dengan wajah tegang. Suasana semakin panas. Beberapa pekerja saling berbisik, menyebut-nyebut nama Ardi. Apakah dia bisa lagi menolong kita? Bisik seorang teknisi junior. Namun, teknisi senior langsung membentak. Jangan konyol. Masalah kali ini jauh lebih rumit. Ini bukan sekadar sensor kecil seperti waktu itu. Tetapi dalam hati kecil mereka, semua sadar, hanya Ardi yang pernah berhasil membalikan keadaan ketika semua orang sudah putus asa. Di sudut ruangan, Ardi yang kini resmi jadi teknisi muda berdiri dengan wajah serius. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, inilah ujian sesungguhnya. Ia melirik Budi yang memberi anggukan penuh keyakinan. Kau bisa, Di. Aku percaya. Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Izinkan saya memeriksa, Sir. Semua orang menoleh. Supervisor mendengus. Kau lagi? Jangan kira keberuntunganmu bisa terulang 2 kali. Namun sebelum debat berlanjut, suara berat MR Takahashi terdengar. CEO besar itu baru saja tiba di ruang produksi, ditemani beberapa eksekutif Jepang. Wajahnya sangat serius. Biarkan dia, ucap Takahashi singkat. Kata-kata itu langsung memotong semua keraguan. Semua orang terdiam, memberi jalan pada Ardi. Ardi jongkok di depan mesin utama. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba merasakan irama mesin yang sudah berhenti. Tangannya bergerak cepat, membuka panel, menyentuh kabel, lalu mendekatkan telinga pada bagian yang masih mengeluarkan suara dengung kecil. Dalam hati, ia bergumam, ini bukan masalah sensor biasa. Suara dengung ini menandakan ada aliran listrik yang terputus sebagian, bukan total. Bisa jadi sistem pendingin utama gagal bekerja. Ia lalu melongok ke bagian bawah, menemukan pipa pendingin yang retak kecil. Dari sana, cairan pendingin menetes, menyebabkan suhu mesin melonjak. Sistem otomatis pun memutus aliran demi mencegah kerusakan lebih parah. Ini dia penyebabnya, kata Ardi lantang. Pipa pendingin bocor, membuat sistem darurat memutus aliran. Jika tidak segera diganti,
mesin bisa terbakar. Para teknisi senior terperangah. Mereka segera memeriksa, dan benar saja. Retakan itu sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk melumpuhkan sistem. Ardi menghela napas panjang. Kita tidak punya waktu menunggu suku cadang baru. Kalau boleh, saya akan mencoba perbaikan darurat. Supervisor membelalak. Kau gila. Kalau gagal, seluruh mesin bisa rusak permanen. Namun Takahashi menatap lurus ke arah Ardi. Apakah kau yakin? Ardi menatap balik dengan penuh keyakinan. Saya yakin, Sir. Izinkan saya mencoba. Sekali lagi, suasana menjadi tegang. Semua orang menahan napas, menyaksikan seorang TKI sederhana yang berani mempertaruhkan segalanya demi mesin raksasa bernilai miliaran yen. Dengan peralatan seadanya, Ardi mulai bekerja. Ia menggunakan lem logam cair darurat yang tersedia di gudang, membalut pipa retak dengan lem besi, lalu mengencangkannya dengan kawat baja. Tangannya bergerak cekatan, sementara keringat terus mengalir di wajahnya. Budi berdiri tak jauh, menggenggam tangan dengan erat, berdoa dalam hati agar usaha sahabatnya berhasil. Setelah selesai, Ardi berdiri dan menatap ke arah teknisi. Coba nyalakan lagi. Teknisi ragu, tapi Takahashi memberi anggukan. Tombol ditekan. Detik pertama, mesin bergetar. Detik kedua, layar masih berkedip error. Semua orang menahan napas. Namun pada detik ketiga, boom! Mesin kembali hidup, kali ini dengan suara lebih stabil. Pendingin bekerja normal, suhu turun, dan layar monitor perlahan menampilkan tulisan, sistem normal all green. Ruangan mendadak bergemuruh. Para pekerja bersorak, beberapa bahkan bertepuk tangan keras. Beberapa teknisi yang tadi meremehkan Ardi hanya bisa menunduk dalam diam, wajah mereka merah karena malu. Supervisor tampak ingin pingsan, sementara manajer produksi langsung berlari menghampiri Takahashi. Kita selamat, Sir. Produksi bisa berjalan lagi tepat waktu. Takahashi menoleh pada Ardi. Tatapannya kali ini penuh hormat. Ia melangkah maju, menepuk bahu Ardi dengan kuat. Ardi, ucapnya lantang, kau bukan sekadar teknisi. Kau adalah penyelamat pabrik ini. Semua orang terdiam, lalu serentak memberi tepuk tangan panjang untuk Ardi. Ardi berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat saat pertama kali diremehkan, dihina, bahkan ditertawakan. Kini, di hadapan ratusan pekerja dan CEO besar Honda, ia berdiri sebagai sosok yang diakui. Namun dalam hatinya, ia tetap berbisik rendah. Ini semua bukan karena aku. Ini karena dua ibuku dan pertolongan Tuhan. Dan semua orang sadar, krisis besar yang hampir menghancurkan pabrik justru melahirkan satu pahlawan baru yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Suasana pabrik Honda kembali berjalan normal setelah peristiwa dramatis itu. Mesin-mesin berputar lagi, konveyor bergerak, dan lengan-lengan robot menari dengan irama teratur. Namun di hati para pekerja, ada satu hal yang berubah selamanya. Mereka kini memandang Ardi bukan lagi sebagai TKI rendahan, melainkan seorang penyelamat. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi disampaikan ke semua pekerja. Ruang aula pabrik akan digunakan untuk acara penting yang dihadiri langsung oleh Mr. Takahashi, CEO besar Honda. Bisik-bisik langsung terdengar di kalangan karyawan. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba ada acara resmi? Katanya ini untuk menghormati seseorang. Seseorang? Jangan-jangan Ardi. Nama itu kembali jadi buah bibir. Suasana aula besar. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula besar pabrik penuh sesak. Spanduk bertuliskan Appreciation Ceremony Dedication and Exchange in Crisis. Membentang di dinding. Pekerja dari berbagai divisi hadir. Para supervisor duduk di barisan depan, dan eksekutif Jepang duduk berdampingan dengan manajer lokal. Ardi sendiri datang dengan seragam kerjanya yang sederhana, wajahnya sedikit canggung. Ia duduk di barisan belakang bersama Budi. Aku tidak pantas duduk di sini, Bud. Mereka salah undang orang, bisik Ardi gugup. Budi menepuk bahunya sambil tersenyum. Justru kau yang paling pantas di sini. Kau hanya belum terbiasa diperlakukan terhormat. Lampu aula meredup, lalu Mr. Takahashi naik ke podium. Suaranya lantang, tapi penuh ketenangan. Hadirin sekalian,
Ucapnya dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan langsung ke layar. Minggu lalu, pabrik kita menghadapi krisis terbesar dalam sejarah produksi. Mesin utama berhenti total, dan kita hampir kehilangan kontrak bernilai triliunan yen. Ruangan hening. Semua orang menahan napas, mengingat kembali ketegangan hari itu. Tetapi, lanjut Takahashi, di saat semua orang menyerah, ada satu orang yang maju. Bukan supervisor, bukan teknisi senior, bukan pula manajer. Melainkan seseorang yang selama ini diremehkan, dipandang sebelah mata. Seorang TKI dari Indonesia, Ardi. Seketika seluruh aula riuh dengan tepuk tangan panjang. Ardi terperangah, wajahnya merah padam. Ia tak menyangka namanya disebut lantang oleh sang CEO. Takahashi melambaikan tangan, memanggil Ardi ke depan. Ardi, maju ke sini. Dengan langkah gemetar, Ardi berjalan melewati ratusan pasang mata yang menatapnya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh kebanggaan. Saat tiba di depan podium, Takahashi menyodorkan sebuah kotak kecil berlapis beludru hitam. Sebagai tanda terima kasih, perusahaan Honda dengan bangga memberikan penghargaan khusus ini kepadamu. Sertifikat kehormatan dan bonus resmi. Ardi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sertifikat dengan tulisan emas. Special Recognition for Outstanding Contribution in Crisis awarded to Ardi, Honda Motor Co., Ltd. Bersama sertifikat itu, Takahashi mengumumkan bonus besar setara setahun gaji teknisi senior, serta promosi resmi. Ardi dipindahkan menjadi staf tetap bagian teknis inti. Suasana aula meledak dengan sorakan dan tepuk tangan. Banyak pekerja yang tadinya meremehkannya kini berdiri, memberi penghormatan. Kenji, teknisi Jepang yang dulu paling keras merendahkan Ardi, kini berdiri dengan wajah tertunduk. Ia menghampiri Ardi usai acara, lalu membungkuk dalam-dalam. Gomen nasai. Ardi-san, ucapnya pelan. Aku salah menilaimu. Kau jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Ardi tersenyum kecil, menepuk bahunya. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar menghargai satu sama lain. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah drastis. Para pekerja Jepang yang dulu mengolok-olok Ardi kini justru banyak belajar darinya. Mereka menyebutnya dengan hormat sebagai sensei mesin hidup. Malamnya, di asrama, Ardi duduk dengan budi sambil menatap layar ponsel. Ia akhirnya menelepon ibunya di kampung. Assalamualaikum, Bu. Suaranya bergetar. Waalaikumsalam, Nak Ardi. Kau sehat di sana? Ardi menahan tangisnya. Bu, hari ini Ardi dapat penghargaan dari bos besar Jepang. Ardi, berhasil, Bu. Di seberang sana, ibunya terisak haru. Alhamdulillah, doa ibu setiap malam terkabul juga. Kau buktikan, Nak, meski diremehkan, kalau kita jujur dan tekun, Tuhan pasti angkat derajat kita. Air mata Ardi menetes deras. Malam itu, ia merasa semua pengorbanannya. Keringat, hinaan, rasa sakit, tak sia-sia. Hari-hari berikutnya, Ardi hidup dengan peran barunya. Ia bukan lagi sekadar buruh pengangkut barang, tapi teknisi yang diakui. Ia memimpin beberapa proyek perbaikan mesin, memberi pelatihan ke teknisi muda, bahkan dipercaya ikut rapat bersama manajer. Namun, meski statusnya berubah, Ardi tetap rendah hati. Ia masih makan bekal sederhana, masih menyapa semua orang dengan ramah, dan tidak pernah melupakan siapa dirinya. Pabrik Honda kini memiliki satu legenda baru, seorang TKI Indonesia yang diremehkan, tapi justru menjadi pahlawan ketika semua orang putus asa. Dan bagi Ardi, penghargaan terbesar bukanlah sertifikat atau bonus, melainkan senyum ibunya di kampung, dan kenyataan bahwa ia berhasil membuktikan. Tak ada yang mustahil bagi orang kecil yang berpegang pada doa, kerja keras, dan hati yang tulus.